Setelah menyelamatkan ratusan nyawa, mereka menawariku segalanya. Kemewahan, kekayaan, kehormatan. Siti Nuraini menyandarkan kepalanya yang berat di jendela terminal Bandara Internasional Dubai. Jam digital di atas gerbang keberangkatan menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Matanya perih, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi karena kelelahan yang telah mendarah daging. Selama 72 jam terakhir, dia nyaris tidak tidur, berjuang melawan generator listrik raksasa di sebuah pabrik desalinasi yang menolak untuk hidup. Dia berhasil. Tapi kemenangan itu harus dibayar dengan seragam kofralnya yang kini kotor dan beraroma tajam. Aroma itu adalah campuran yang aneh, pelumas industri, sedikit bau ozon dari korsleting yang nyaris terjadi, keringat yang mengering, dan yang paling tajam, bau khas pelarut pembersih logam. Dia telah mencoba mandi kilat di kamar mandi staf pabrik, tetapi aroma itu menempel di kulitnya, di rambutnya yang diikat erat, dan terutama di tas ranselnya, yang berisi beberapa alat khusus yang tidak rela ia tinggalkan di kargo. Ini adalah cuti pertamanya dalam 2 tahun. Bayangan ibunya di Cianjur, aroma opor ayam, dan kasur kapuk sederhana di kamarnya adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus bergerak. Dia tidak peduli dengan penampilannya. Dia hanya ingin pulang. Tiket di tangannya adalah tiket kelas ekonomi premium, hadiah dari mandornya atas kerja kerasnya memperbaiki generator itu. Dia mengantre untuk naik ke pesawat E358 tujuan Jakarta. Orang-orang di sekitarnya, turis dengan pakaian liburan yang rapi dan pebisnis dengan jas mahal, secara halus bergeser menjauh darinya. Siti pura-pura tidak memperhatikan. Dia sudah biasa dengan tatapan itu. Seorang wanita dengan pakaian kerja kotor di antara kerumunan yang wangi. Perutnya melilit. Sebagian karena lapar, sebagian karena gugup. Penerbangan ini adalah kemewahan langka. Biasanya, dia terbang dengan maskapai budget. Kali ini, dia akan mendapatkan kursi yang lebih lebar dan makanan yang lebih baik. Dia hanya perlu bertahan 10 jam penerbangan. Saat dia melangkah melintasi jembatan Garbarata, aroma tajam dari pakaian kerjanya terasa semakin kuat di ruang tertutup. Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, dan melangkah masuk ke dalam kabin pesawat yang sejuk dan beraroma parfum lembut. Dia tidak tahu bahwa aroma yang dibawanya, aroma kerja kerasnya, akan menjadi sumber penghinaan terbesarnya. Dan, pada akhirnya, keselamatannya. Nomor kursinya adalah 24B. Kursi lorong di bagian ekonomi premium. Siti tersenyum kecil. Dia bisa meregangkan kakinya sedikit. Dengan hati-hati, dia meletakkan ranselnya yang berat di kompartemen atas, memastikan alat-alatnya tidak bergeser. Dia kemudian duduk, merasakan empuknya kursi yang mewah itu. Dia menghela napas lega. Rasa lelah langsung menjalari seluruh tubuhnya. Seorang pria berjas rapi duduk di kursi 24A, di dekat jendela. Dia melirik Siti, lalu hidungnya sedikit berkerut. Pria itu, yang kemudian Siti ketahui bernama Handoyo, seorang importir barang mewah, segera mengeluarkan sapu tangan dan menutup hidungnya sejenak. Siti melihat gerakan itu. Pipinya memerah. Dia menunduk, menarik lengan bajunya dan menciumnya. Ya, baunya memang kuat. Bau bengkel. Di seberang lorong, di kursi 24D, seorang ibu muda yang bepergian dengan bayinya juga tampak tidak nyaman. Dia melirik Siti dengan cemas, seolah-olah aroma itu bisa berbahaya bagi anaknya. Siti semakin menundukkan kepalanya. Dia berharap bisa menghilang. Dia ingin sekali menjelaskan bahwa ini bukan bau kotoran, tapi bau pekerjaan jujur, bau yang menghasilkan uang untuk keluarganya. Pramugari berkeliling, menawarkan minuman selamat datang. Saat seorang pramugari senior bernama Rina mendekati barisan mereka, Handoyo menghentikannya. "Mbak," katanya dengan suara pelan namun tajam, cukup keras untuk didengar Siti dan orang-orang di sekitarnya. "Saya tidak bermaksud tidak sopan, tapi aroma dari penumpang ini sangat mengganggu. Ini penerbangan panjang. Saya membayar mahal untuk kursi ini." Rina, seorang profesional berpengalaman, membeku sesaat. Dia menatap Siti, yang kini terlihat pucat karena malu. Rina bisa menciumnya. Itu bukan bau badan, tapi bau kimia yang tajam.
seperti minyak tanah atau pelarut. "Maaf, Pak. Saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan," bisiknya. Siti merasa semua mata di kabin tertuju padanya. Dia ingin menangis. Dia ingin berteriak bahwa dia baru saja bekerja 3 hari tanpa henti. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya bisikan pelan kepada Rina. "Maaf, Mbak. Ini bau dari tempat kerja saya. Saya teknisi listrik. Saya sudah mandi, tapi..." Rina menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan frustrasi. Kabin sudah penuh. Tidak ada kursi lain di kelas ekonomi premium. Handoyo semakin tidak sabar. "Jadi bagaimana? Saya tidak bisa duduk di sini selama 10 jam mencium bau bengkel." Rina menarik napas dalam-dalam. Dia dihadapkan pada pilihan sulit. Satu penumpang yang marah dan vokal, atau satu penumpang yang diam dan jelas-jelas kelelahan. Prosedur standar maskapai adalah meminimalkan keluhan. Dia membuat keputusan yang akan menghantuinya. "Ibu," katanya lembut kepada Siti, "mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Apakah ibu bersedia pindah kursi? Mungkin di bagian belakang." Siti mendongak. Matanya berkaca-kaca. "Tapi, ini kursi saya." "Saya tidak." "Saya tahu," potong Handoyo. Kini tidak lagi berbisik. "Tapi Anda mengganggu kenyamanan penumpang lain. Ini bukan angkot." Hinaan itu terasa seperti tamparan. Penumpang lain mulai berbisik. Rina dengan cepat menengahi. "Pak Handoyo, mohon tenang. Ibu Siti, mari ikut saya. Kita cari solusi terbaik." Rina membantu Siti mengambil ranselnya dari kompartemen atas. Ransel itu terasa lebih berat di bawah tatapan menghakimi puluhan pasang mata. Siti berjalan menyusuri lorong di belakang Rina, melewati kabin ekonomi biasa yang juga penuh. Dia merasa seperti seorang pesakitan yang diarak. Setiap mata yang menatapnya terasa seperti jarum. Dia bisa mendengar bisikan di belakangnya. "Bau apa sih? Gila, kok bisa naik pesawat?" "Tekai itu." Mereka sampai di bagian paling belakang pesawat, di area galeri tempat para pramugari menyiapkan makanan. Di sana, di dekat pintu darurat, ada 2 jam seat lipat yang biasa digunakan awak kabin saat lepas landas dan mendarat. Kursinya keras dan tidak nyaman. "Maafkan kami, Bu Siti," kata Rina dengan tulus. Suaranya kini penuh penyesalan. "Pesawat benar-benar penuh. Ini satu-satunya tempat yang tersisa. Ibu bisa duduk di sini. Nanti setelah lepas landas, ibu bisa sedikit lebih leluasa di area galeri ini. Saya akan pastikan ibu mendapat makanan dan minuman yang sama." Siti hanya mengangguk. Dia tidak punya tenaga untuk berdebat. Dia hanya ingin semua ini berakhir. Dia duduk di jump seat yang sempit itu, memeluk ranselnya erat-erat di pangkuannya. Penghinaan itu terasa membakar di dadanya. Saat pintu pesawat ditutup dan pengumuman keselamatan dimulai, Siti duduk di kursinya yang sempit, terisolasi dari penumpang lain. Dia adalah seorang teknisi ahli yang dihormati di tempat kerjanya, tetapi di sini, dia hanyalah seorang TKI yang bau. Dia memejamkan mata, membiarkan air mata pertama mengalir di pipinya yang kotor oleh sisa jelaga. Pesawat lepas landas dengan mulus menembus malam Dubai. Setelah tanda kenakan sabuk pengaman padam, Rina kembali menemui Siti. "Bu Siti, silakan," katanya sambil menunjuk ruang kecil di galeri. "Ibu bisa berdiri atau duduk di sini. Tapi jika ada turbulensi, ibu harus kembali ke jump seat." Area galeri adalah dunia yang berbeda. Berisik dengan suara pendingin troli makanan dan mesin pembuat kopi. Tapi setidaknya, di sini tidak ada yang menatapnya. 2 pramugari lain, yang sedang menyiapkan layanan minuman pertama, memandangnya dengan rasa ingin tahu tapi tidak menghakimi. Mereka terlalu sibuk untuk peduli. Siti menemukan sudut kecil di antara troli dan dinding. Dia bersandar. Akhirnya bisa sedikit meregangkan punggungnya yang kaku. Dia menolak tawaran minuman. Dia hanya ingin air putih. Dia mengeluarkan notebook teknis kecil dari ranselnya. Membaca diagram sirkuit yang rumit selalu menenangkannya. Beberapa jam berlalu. Kabin utama menjadi gelap saat penumpang mulai tidur.
Siti tetap terjaga di bawah cahaya redup galeri. Dia mendengar obrolan pelan para pramugari saat mereka beristirahat. Dia juga dekat dengan pintu kokpit. Sesekali, salah satu pilot akan keluar untuk ke kamar mandi atau mengambil kopi. Kapten pilot, seorang pria Indonesia senior bernama Kapten Haris, keluar dan mengangguk singkat padanya. Dia tampak lelah. Kemudian, kopilot yang lebih muda, Marco, keluar. Dia tersenyum ramah pada Siti. "Permisi, Mbak," katanya sambil mengambil secangkir kopi. Marco berhenti sejenak. "Mbak penumpang? Kok di sini?" tanyanya dengan logat Jakarta yang kental. Siti menjelaskan situasinya dengan pelan. Merasa malu lagi. Marco mengerutkan kening. Tidak pada Siti, tetapi pada ceritanya. "Itu tidak benar," katanya. "Tapi ya sudahlah. Anggap saja ini private lounge Mbak." Dia melirik buku catatan di tangan Siti. Bacaan berat. Teknisi. Siti mengangguk. Listrik. Spesialis sistem daya dan distribusi. Marco terkesan. "Wah, saya cuma tahu cara menerbangkannya. Kalau ada yang rusak, saya panggil orang seperti Mbak." Dia tersenyum lagi. "Saya Marco. Kalau perlu apa-apa, bilang saja sama Rina." Marco kembali ke kokpit, meninggalkan Siti dengan perasaan sedikit lebih baik. Ada setidaknya satu orang yang tidak memandangnya rendah. 6 jam berlalu. Pesawat kini terbang tinggi di atas Samudra Hindia, titik terpencil antara dua benua. Siti akhirnya tertidur sambil duduk bersandar di dinding galeri. Buku catatannya tergeletak di pangkuannya. Dia bermimpi tentang sawah di Cianjur, tentang udara pagi yang sejuk. Dia terbangun oleh guncangan hebat. Itu bukan turbulensi biasa yang mengayun. Ini adalah guncangan keras dan menyentak, seperti mobil yang menghantam lubang besar. Alarm berbunyi di galeri, dan Rina berteriak, "Siti, duduk, cepat." Siti terhuyung-huyung ke jam seatnya dan mengikat sabuknya erat-erat. Pesawat bergetar hebat. Lampu di kabin berkedip-kedip liar, seperti di film horor. Lalu, mereka padam. Seluruh kabin gelap gulita, hanya diterangi oleh lampu darurat di lantai. Jeritan panik terdengar dari kabin penumpang. Troli minuman di galeri terlepas dari kuncinya dan terguling, menumpahkan isinya ke lantai. Pesawat terasa miring tajam ke satu sisi. Tiba-tiba, lampu berkedip lagi dan kembali menyala, tetapi redup. Namun, ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Siti, dengan hidungnya yang terlatih, mencium aroma yang berbeda. Bukan bau pelumas atau pelarut dari pakaiannya. Ini adalah bau yang dia kenal baik. Bau ozon yang menyengat. Bau plastik terbakar. Bau kapasitor yang meledak. "Ya Tuhan," bisik Siti. Itu adalah bau kegagalan sistem listrik besar. Pintu kokpit terbuka. Marco menjulurkan kepalanya. Wajahnya pucat pasi diterangi cahaya merah redup dari dalam kokpit. "Rina, kita dalam masalah besar. Berapapun turbulensinya, jangan ada yang meninggalkan kursi." Saat itulah Siti melihatnya. Di dalam kokpit, di belakang Marco, semua layar, panel instrumen digital yang seharusnya menunjukkan ketinggian, kecepatan, dan arah, berubah menjadi hitam. Kapten Haris bergulat dengan kemudi. Pesawat Boeing 777 modern ini adalah mesin fly-by-wire. Semua input kontrol dari pilot diterjemahkan menjadi sinyal elektronik yang menggerakkan sayap dan ekor. Sekarang, sistem itu tampaknya telah mati. Pesawat beralih ke mode mekanis dasar, membuatnya terasa seperti mengemudikan truk tronton yang kehilangan tenaga. "Semua panel mati, Kapten," seru Marco, suaranya tegang. "Avionik utama, panel instrumen, FMS semua mati. Kita buta." "Backup, cek backup," teriak Haris. Dia mengandalkan instrumen analog cadangan yang kecil, horizon buatan dan altimeter seukuran gelas minum. Tapi bahkan lampu-lampu kecil itu berkedip-kedip, ditenagai oleh baterai darurat yang tidak akan bertahan lama. "Saya sudah coba. Sirkuit breaker utama sepertinya putus. Saya coba reset, tidak ada respons," kata Marco. "Apu,
auxiliary power unit, juga tidak merespons. Kita kehilangan semua generator utama. Kontrol mesin masih ada, kata Haris, sedikit lega. Kita masih terbang. Tapi kita tidak tahu di mana kita, seberapa tinggi, atau kemana kita akan pergi. Dia mencoba radio. Hening. Mereka benar-benar terputus. Siti, dari jump seat-nya, bisa mendengar setiap kata yang diucapkan dengan tegang itu. Dia melihat kepanikan di mata Rina dan pramugari lainnya. Dia juga mendengar jeritan tertahan dari kabin. Dia melepaskan sabuk pengamannya. Rina memandangnya dengan ngeri. Siti, duduk. Itu bau listrik terbakar, kata Siti. Suaranya tenang dan tegas, memotong kepanikan. Bukan korsleting biasa. Itu bau dari Power Distribution Unit, PDU. Saya kenal bau itu. Saya baru saja memperbaiki yang seperti itu. Marco mendengar suara Siti. Dia menoleh ke Kapten Haris. Kapten, teknisi di luar, dia bilang dia kenal bau ini. Kapten Haris tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Siapa? Suruh dia masuk. Sekarang. Siti melangkah ke pintu kokpit yang remang-remang. Dia menatap dua pilot yang sedang berjuang keras mengendalikan pesawat. Maaf, Pak. Katanya cepat. Nama saya Siti. Saya teknisi listrik. Bau ini bau kapasitor bank yang terbakar di unit distribusi daya. Sistem reset tidak akan berfungsi karena sirkuitnya sekarang putus secara fisik. Anda telah kehilangan jalur daya utama ke seluruh sistem avionik. Haris menatap wanita dengan pakaian kerja kotor itu. Semenit yang lalu, dia adalah masalah. Sekarang, dia mungkin satu-satunya harapan. Di mana letaknya? Saya tidak tahu di pesawat ini, kata Siti jujur. Tapi PDU biasanya berada di dekat ruang avionik utama, biasanya di bawah lantai kokpit. Ruang END, Electronics Equipment, kata Marco cepat, sambil menunjuk ke sebuah palka kecil di lantai di belakang kursinya. Itu dia. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa memperbaikinya di udara. Kita tidak perlu memperbaikinya, kata Siti. Adrenalin kini mengambil alih rasa lelahnya. Kita harus membypassnya. Kita harus membuat jalur daya baru dari baterai darurat atau APU. Jika kita bisa menyalakannya secara manual, langsung ke sistem navigasi dasar. Haris ragu-ragu. Membuka panel avionik di tengah penerbangan darurat adalah tindakan gila. Itu bisa memperburuk keadaan. Tapi mereka sudah dalam keadaan terburuk. Lakukan, kata Haris. Marco, bantu dia. Saya akan coba jaga pesawat ini tetap lurus. Sanya, pramugari lain, berlari ke depan. Kapten, penumpang panik. Ada yang pingsan. Haris tidak menoleh. Rina, tangani. Katakan kita mengalami masalah teknis tapi terkendali. Gelapkan kabin sepenuhnya. Katakan untuk menghemat daya. Dan beri kami senter. Semua yang kalian punya. Marco dan Siti berjuang membuka palka ruang END. Udara panas dan bau plastik terbakar yang menyengat langsung menyembur keluar, membuat mereka terbatuk. Di bawah sana, dalam cahaya senter mereka yang gemetar, adalah jantung elektronik pesawat. Rak-rak berisi kotak logam abu-abu, dijalin oleh ribuan kabel berwarna-warni. Itu dia, teriak Siti, menunjuk ke sebuah unit besar di sudut. Asap tipis mengepul dari ventilasinya. Disitulah letak PDU utama. Center, lebih dekat. Marco mengarahkan cahaya. Panel penutup unit itu hangus hitam. Jelas sekali ada sesuatu yang meledak di dalamnya. Ya Tuhan, bisik Marco. Itu hangus. Tidak apa-apa, kata Siti. Pikirannya berpacu. Unit ini mati. Tapi kabel input daya utama dari generator dan baterai pasti masuk ke sini. Dan kabel output ke panel instrumen juga keluar dari sini. Kita hanya perlu menyambungkannya. Menyambungkan apa? Tanya Marco, yang keahliannya adalah perangkat lunak, bukan perangkat keras. Kabel input baterai darurat ke kabel output avionik dasar, kata Siti. Ini seperti transplantasi jantung. Kita akan membypass jantung yang rusak.
Dia menoleh ke Marco. Saya butuh alat. Saya punya beberapa di tas saya. Tapi saya butuh pemotong kabel tugas berat dan kabel tembaga, kabel apa saja yang tebal dan berisolasi. Marco berpikir cepat. Kabel di galeri. Mesin kopi. Pemanas air. Itu kabel bertegangan tinggi. Dia berteriak ke Rina. Rina, potong kabel coffee maker dan pemanas air di galeri. Bawa ke sini. Dan kotak P3K. Rina, meski bingung, tidak membantah. Dia berlari kembali ke galeri. Sementara Marco membantu Rina, Siti mempelajari PDU yang hangus itu. Dia menyinari label-label di samping kabel-kabel tebal yang masuk dan keluar. Pikirannya kembali ke generator di Dubai. Masalahnya identik. Kapasitor filter meledak karena kelebihan beban, merusak papan sirkuit dan memutuskan koneksi. Bau yang sama. Bau pelarut dan oli yang menempel di bajunya berasal dari pembersihan unit yang identik. Ironis, bau yang membuatnya diusir dari kursinya kini adalah satu-satunya hal yang memungkinkannya mendiagnosis masalah ini dalam hitungan detik. Rina kembali dengan 2 kabel daya tebal dan sebuah multitool dari kotak peralatan darurat pesawat. Tas saya, kata Siti. Rina berlari mengambil ransel Siti. Siti membukanya dan mengeluarkan peralatannya sendiri. 1 set obeng presisi, tang potong kesayangannya, dan 1 gulung lakban listrik berkualitas tinggi. Oke, katanya pada Marco. Saya akan masuk. Masuk? Tanya Marco ngeri. Ruang Ende itu sempit dan penuh dengan kabel bertegangan tinggi. Saya tidak bisa melakukannya dari sini. Siti menyerahkan senter pada Marco. Pegang ini. Jangan sampai goyah. Dan jika saya berteriak, apapun yang terjadi, tarik saya keluar. Siti menurunkan dirinya ke dalam palka yang panas. Ruang itu nyaris tidak cukup untuknya. Dia merangkak di antara rak-rak, menuju PDU yang berasap. Dia bisa merasakan panasnya menembus kofralnya. Dia mulai bekerja. Dengan tangan yang mantap, dia membuka panel akses sekunder PDU. Di dalamnya, pemandangannya lebih buruk. Beberapa kapasitor seukuran kaleng soda telah meledak, menyebarkan cairan elektrolit kemana-mana. Oke, Marco. Suara Siti teredam dari bawah. Saya melihat kabel input baterai. Ini kabel merah besar. Sekarang saya perlu menemukan output ke EFIS, Electronic Flight Instrument System. Di kokpit, Kapten Haris berjuang. Tanpa instrumen, dia terbang hanya berdasarkan perasaan dan bintang-bintang di luar jendela. Pesawat perlahan-lahan kehilangan ketinggian. Cepat, Marco. Kita turun 100 kaki per menit. Dia sedang bekerja, Kapten. Di bawah, Siti mengidentifikasi kabel yang benar berdasarkan diagram yang tercetak samar di sisi rak. Oke, saya menemukannya. Ini kabel biru bergaris putih. Sekarang bagian yang sulit. Siti harus memotong kabel input baterai yang masih memiliki sisa daya dan menyambungkannya ke kabel output avionik. Ini berbahaya. Jika dia salah menyentuh, dia bisa tersetrum atau menyebabkan korsleting lain yang akan mematikan pesawat ini selamanya. Saya akan memotong kabel baterai sekarang, katanya. Mungkin akan ada percikan. Siti, hati-hati, teriak Marco. Siti mengambil tang potongnya. Dia membungkus gagangnya dengan lakban tambahan dari kotak P3K untuk isolasi ekstra. Dia menarik napas, menahan guncangan pesawat, dan memotong kabel merah tebal itu dalam 1 gerakan cepat. Tidak ada percikan. Bagus. Sirkuitnya benar-benar mati. Sekarang dia mengambil kabel coffee maker yang diberikan Rina. Dia dengan cepat mengupas isolasinya dengan pisaunya, memperlihatkan untayan tembaga tebal. Dia melakukan hal yang sama pada kabel biru EFIS. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kelelahan yang luar biasa. Fokus, Siti, bisiknya pada diri sendiri. Dia mulai memelintir kabel tembaga itu bersama-sama, kabel dari baterai, ke kabel coffee maker, lalu ke kabel avionik. Sambungan darurat. Sudah tersambung, teriak Siti. Tapi ini hanya sementara. Saya harus menahannya.
Guncangan bisa melepaskannya. Apa maksudmu menahannya? Tanya Marco. Saya harus memegangnya. Lakban tidak akan cukup kuat. Siti menggunakan satu tangan untuk menekan sambungan tembaga itu agar tetap menempel, sementara tangan lainnya mencoba membungkusnya dengan lakban. Siti, itu berbahaya. Lebih berbahaya kalau kita jatuh, balas Siti. Oke, sudah terbungkus. Ini mungkin akan panas. Kapten, coba reset breaker avionik dasar sekarang. Di atas, Haris menekan tombol reset. Di dalam kokpit, keajaiban terjadi. Satu layar di depan Kapten Haris berkedip hidup. Itu adalah layar navigasi dasar. Garis horizon buatan muncul, bersama dengan angka ketinggian dan kecepatan. Kita hidup, teriak Marco, hampir menangis lega. Ketinggian 34.000 kaki, kecepatan 450 knot. Kita stabil. Kapten Haris mengambil alih kendali dengan data yang pasti. Kerja bagus. Sekarang, keluarkan dia dari sana. Tunggu, teriak Siti dari bawah. Sambungannya masih rentan. Saya harus membuatnya lebih aman. Siti bekerja cepat di ruang yang panas itu, mengabaikan bau asap yang menyesakkan. Dia menggunakan sisa kabel untuk membuat jepitan darurat, mengikat sambungannya sekuat mungkin ke rangka rak agar tidak terlepas karena getaran. Dia kemudian merangkak keluar dari palka. Wajahnya hitam karena jelaga, kofralnya basah oleh keringat. Dia terbatuk-batuk, menghirup udara kokpit yang relatif bersih. Rina memberinya sebotol air. Siti menenggaknya dalam satu tegukan. Marco menepuk punggungnya. Kamu baru saja menyelamatkan kita. Siti hanya mengangguk. Terlalu lelah untuk berbicara. Dia melihat ke layar yang kini menyala. Itu hanya navigasi dasar. Komunikasi masih mati. Kita harus mendarat secepatnya. Di kabin utama, suasana campur aduk antara kelegaan dan kebingungan. Lampu masih redup, dan tidak ada pengumuman dari kokpit. Para penumpang hanya tahu bahwa getaran hebat telah berhenti dan pesawat tampak terbang normal. Handoyo, pria yang duduk di 24A, mencengkeram erat sandaran tangannya. Dia telah melihat pramugari berlari bolak-balik dengan panik. Dia melihat mereka membawa kabel-kabel yang dipotong. Dan dia melihat wanita bau yang dia usir tadi, masuk ke dalam kokpit. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin wanita itu, seorang TKI rendahan, terlibat dalam keadaan darurat teknis? Dia pasti dipanggil untuk membersihkan sesuatu? Itu tidak masuk akal. Di galeri belakang, Rina kembali untuk memeriksa penumpang. Dia berbicara dengan suara tenang. Bapak dan Ibu, kita mengalami masalah listrik yang signifikan. Kapten dan kru sedang bekerja untuk mengatasinya. Demi keselamatan, harap tetap di kursi Anda dengan sabuk pengaman terpasang. Apa yang terjadi? Kenapa gelap sekali? Tanya seorang penumpang. Kami sedang menghemat daya baterai darurat, kata Rina, mengulangi apa yang diperintahkan Kapten Haris. Kami akan memberitahu Anda jika ada perkembangan. Ibu muda di 24D, yang sebelumnya cemas karena bau Siti, kini menangis pelan sambil memeluk bayinya. Dia tidak lagi peduli dengan bau. Dia hanya peduli pada keselamatan. Di seluruh kabin, prasangka dan keluhan kecil menguap, digantikan oleh rasa takut yang murni dan primordial. Status sosial, kekayaan, dan aroma parfum tidak ada artinya puluhan ribu kaki di atas lautan dalam kotak logam yang gelap. Di kokpit, Kapten Haris dan Marco bekerja cepat. Dengan navigasi dasar yang kembali berfungsi, mereka bisa melihat posisi mereka. Mereka telah menyimpang jauh dari jalur. Bandara terdekat yang bisa menangani 777. Gumam Haris, memindai peta digital yang berkedip-kedip di satu-satunya layar yang berfungsi. Colombo, Sri Lanka. Jaraknya sekitar 400 mil. Kita bisa sampai di sana dalam 1 jam. Komunikasi masih mati total, kata Marco. Kita tidak bisa memberitahu mereka bahwa kita akan datang. Ini akan menjadi pendaratan darurat tanpa izin. Kita tidak punya pilihan,
kata Haris. Nyalakan transponder ke kode 7700. Kode darurat umum. Semoga radar di darat melihat kita. Marco, siapkan pesawat untuk pendaratan. Turunkan ketinggian perlahan. Siti masih duduk di jump seat di belakang mereka, memantau sambungan daruratnya dari jauh. Dia terlalu lelah untuk bergerak. Haris menoleh padanya. Siti, sambungan itu seberapa kuat? Itu akan bertahan jika tidak ada guncangan besar, Pak, kata Siti. Tapi itu kabel Coffeemaker. Bukan dirancang untuk ini. Jangan terlalu membebani sistem. Kami hanya perlu satu layar ini untuk mendarat, kata Haris. Setelah kita di darat, itu masalah tim teknisi bandara. Dia menatap Siti dengan tatapan baru. Tatapan hormat. Siapa namamu tadi? Siti Nuraini, Pak. Siti, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik hari ini. Kamu menyelamatkan lebih dari 300 nyawa. Siti hanya mengangguk kecil. Dia bukan pahlawan. Dia hanya seorang teknisi yang melakukan pekerjaannya. 1 jam terasa seperti selamanya. Kapten Haris mengumumkan kepada penumpang. Suaranya tegang namun terkendali. Penumpang yang terhormat, ini Kapten Haris. Kami mengalami keadaan darurat teknis yang serius. Kami akan melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Bandaranaike di Colombo, Sri Lanka. Awak kabin akan mempersiapkan Anda untuk pendaratan. Harap dengarkan instruksi mereka dengan saksama. Di kabin, Rina dan awak lainnya bergerak cepat. Tundukkan kepala. Brace for impact, teriak mereka, mendemonstrasikan posisi menunduk. Kepanikan kembali melanda, tetapi kali ini terkendali oleh instruksi tegas. Siti mengikat dirinya erat-erat di jump seat gallery. Dia memejamkan mata, berdoa. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang, semua terserah pada pilot. Di kokpit, Haris dan Marco melihat landasan pacu Colombo. Tanpa komunikasi, mereka tidak bisa meminta pendaratan prioritas. Tapi kode transponder 7700 mereka tampaknya berhasil. Landasan pacu tampak bersih, dan kendaraan darurat sudah siaga di sampingnya. Mereka terlihat seperti kunang-kunang di kegelapan dini hari. Roda turun, kata Haris. Marco menurunkan roda pendaratan secara manual. Lampu indikator hijau di panel yang baru saja diperbaiki Siti berkedip hidup. 3 hijau. Roda terkunci. Kapten. Oke, Siti, berdoalah sambunganmu kuat. Bisik Haris. Pesawat menyentuh landasan dengan guncangan keras. Ban berdecit di aspal. Haris mengaktifkan reverse thruster. Pesawat melambat dengan cepat. Di dalam kokpit, satu-satunya layar yang menyala itu berkedip-kedip hebat, tapi tetap hidup. Pesawat berhenti di ujung landasan. Hening. Lalu, di kokpit, Kapten Haris melepaskan kemudi. Tangannya gemetar. Dia menoleh ke Marco. Kita berhasil. Dia kemudian menoleh ke belakang, ke Siti, yang masih menunduk. Kita berhasil, Siti. Di kabin, setelah hening yang mencekam, tepuk tangan meriah meledak. Orang-orang menangis, berpelukan. Mereka selamat. Pintu pesawat terbuka. Bukan Garbarata yang menyambut mereka, tapi tangga darurat dan puluhan petugas pemadam kebakaran serta teknisi bandara. Para penumpang dievakuasi dengan cepat. Siti adalah salah satu yang terakhir turun, bersama dengan awak kabin dan pilot. Saat dia melangkah ke aspal yang lembab di Colombo, dia disambut oleh kepala teknisi bandara. Kapten Haris ada di sampingnya. Ini dia, kata Haris kepada teknisi Sri Lanka itu. Ini wanita yang menyelamatkan pesawat saya. Namanya Siti Nuraini. Dia seorang teknisi listrik. Kepala teknisi itu menatap Siti. Dari sepatu bot kerjanya yang kotor hingga wajahnya yang berjelaga. Dia tidak melihat TKI yang bau. Dia melihat seorang kolega. Dia menjabat tangan Siti dengan kuat. Pekerjaan luar biasa. Nona, Anda ingin menunjukkan kepada kami apa yang Anda lakukan. Siti mengangguk lelah. Saat penumpang lain dikumpulkan di terminal darurat, mereka melihat pemandangan yang aneh.
Wanita yang mereka cemooh karena baunya kini berdiri di landasan pacu, dikelilingi oleh para pilot dan teknisi, menunjuk dan menjelaskan sesuatu dengan penuh wibawa. Handoyo berdiri di antara kerumunan itu. Wajahnya pucat. Dia akhirnya mengerti. Bau itu bukan bau kemiskinan. Itu adalah bau keahlian. Bau yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Di ruang tunggu darurat, para penumpang diberi air dan selimut. Mereka semua terguncang. Cerita mulai menyebar dari satu penumpang ke penumpang lain, dari Rina yang menceritakannya kepada beberapa orang, lalu menyebar seperti api. Wanita itu yang diusir itu, dia memperbaiki pesawat. Dia teknisi, rupanya. Dia masuk ruang mesin dan menyambung kabel. Dia menyelamatkan kita semua. Handoyo duduk di sudut, sendirian. Dia telah mencoba mendekati Rina, tetapi pramugari itu memberinya tatapan dingin yang membuatnya mundur. Dia melihat ibu muda dengan bayinya, yang kini tertidur lelap. Ibu itu menatap Handoyo dengan pandangan yang tidak bisa diartikan, campuran antara marah dan lega. Handoyo merasa sangat kecil. Arogansinya, jas mahalnya, jam tangan mewahnya, semua terasa tidak berarti. Dia telah menghina seorang wanita berdasarkan penampilannya, berdasarkan baunya, dan wanita itu, tanpa sepatah kata pun, telah memegang nyawanya di tangannya yang kotor oleh oli. Dia ingin meminta maaf. Tapi apa yang bisa dia katakan? Setelah beberapa jam, seorang perwakilan maskapai datang. Bapak dan Ibu, kami sedang mengatur penerbangan pengganti ke Jakarta. Kami juga ingin memperkenalkan seseorang. Kapten Haris masuk ruangan, diikuti oleh Siti, yang wajah dan tangannya sudah sedikit lebih bersih, dan Marco. Para penumpang berdiri dan bertepuk tangan untuk pilot. Haris mengangkat tangannya. Terima kasih. Saya dan kopilot Marco melakukan tugas kami. Tapi orang yang sebenarnya harus kalian berterima kasih adalah wanita ini. Dia meletakkan tangannya di bahu Siti. Ini Siti Nuraini. Dia adalah penumpang, sama seperti Anda. Dia juga seorang teknisi listrik yang brilian. Tanpa dia, kita tidak akan ada di sini. Ruangan itu hening sesaat. Lalu tepuk tangan yang lebih meriah meledak. Kali ini ditujukan untuk Siti. Siti, yang tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, hanya menunduk dan tersenyum malu. Handoyo berdiri di belakang. Dia bertepuk tangan paling keras. Air mata rasa malu mengalir di pipinya. Setelah wawancara singkat dengan otoritas bandara, Siti akhirnya bisa duduk. Seorang eksekutif maskapai menghampirinya. Ibu Siti, kami tidak tahu harus berkata apa. Anda adalah pahlawan. Maskapai kami berutang nyawa pada Anda. Kami akan menerbangkan Anda di kelas utama, tentu saja, ke Jakarta. Siti menggeleng. Tidak usah, Pak. Saya hanya ingin pulang. Kelas ekonomi tidak apa-apa. Tidak, desak eksekutif itu. Dan kami ingin menawarkan Anda pekerjaan. Teknisi kami di Dubai sangat terkesan dengan laporan Kapten Haris. Mereka ingin bertemu Anda. Gaji apapun yang Anda minta. Siti tersenyum lelah. Terima kasih, Pak. Tapi saya hanya ingin pulang dulu. Bertemu ibu saya. Saat itulah Handoyo memberanikan diri mendekat. Dia membungkuk dalam-dalam di depan Siti, sebuah gestur yang sangat tidak biasa untuk pria sombong seperti dia. Ibu Siti, katanya, suaranya parau. Saya tidak punya kata-kata. Saya minta maaf. Dia mengulurkan kartu namanya. Saya Handoyo. Saya importir. Jika Anda butuh apapun di Jakarta pekerjaan, uang, apa saja. Anggap saja lunas. Siti menatap kartu nama yang terulur itu. Dia melihat pria yang telah menghinanya. Kini tampak hancur. Dia tidak merasakan kemarahan. Dia hanya merasa lelah. Dia tidak mengambil kartu itu. Tidak perlu, Pak, katanya lembut. Saya sudah punya pekerjaan. Yang penting kita semua selamat. Handoyo membiarkan tangannya terkulai. Dia mengangguk. Rasa malunya semakin dalam. Penolakan yang sopan itu terasa lebih menusuk daripada kemarahan.
Penerbangan pengganti diumumkan. Kali ini, Siti tidak diantar ke jump seat gallery. Dia diantar oleh Kapten Haris sendiri ke kursi 1A, kelas utama. Saat dia berjalan melewati kabin, para penumpang, orang-orang yang sama yang telah memandangnya dengan jijik beberapa jam lalu, berdiri. Mereka memberinya jalan. Mereka mengangguk. Beberapa mengucapkan, "Terima kasih." Ibu muda dengan bayinya menghentikannya. "Mbak," katanya sambil menangis. "Terima kasih. Anda menyelamatkan anak saya." Siti tersenyum dan menyentuh pipi bayi itu dengan jarinya yang masih sedikit berbau pelarut. "Sama-sama, Mbak." Dia duduk di kursi mewah 1A. Kursi itu bisa berubah menjadi tempat tidur. Rina, yang juga bertugas di penerbangan lanjutan ini, datang membawakannya segelas jus jeruk segar. "Ini, Bu Siti," katanya. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan saya. Seharusnya saya." "Sudahlah, Mbak," potong Siti. "Mbak hanya menjalankan tugas." Siti akhirnya sendirian. Dia memejamkan mata. Dia tidak peduli dengan kemewahan di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan tawaran pekerjaan atau permintaan maaf. Dia hanya memikirkan satu hal, opor ayam buatan ibunya. Dia tertidur bahkan sebelum pesawat lepas landas. Tidur nyenyak pertama kalinya dalam 4 hari. Saat E358 mendarat di Jakarta, berita itu sudah bocor. Seorang jurnalis yang kebetulan ada di penerbangan itu telah mengirimkan ceritanya. TKI selamatkan ratusan nyawa dalam penerbangan horor Dubai-Jakarta. Ketika Siti keluar dari Garbarata, dia kaget melihat kerumunan wartawan. Mereka meneriakkan namanya. "Mbak Siti, bagaimana rasanya? Apa yang sebenarnya terjadi di kokpit?" Kapten Haris dan pihak maskapai segera melindunginya, membawanya melewati kerumunan ke ruang VIP. Siti kewalahan. Dia hanya ingin bertemu ibunya, yang dia tahu pasti sudah menunggu di terminal kedatangan. Di ruang VIP, seorang pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah menunggu. "Mbak Siti Nuraini, saya dari pemerintah. Kami sangat bangga atas apa yang Anda lakukan. Anda adalah duta bangsa yang sesungguhnya." Semua terasa seperti mimpi. Siti hanya mengangguk dan tersenyum. Akhirnya, dia diizinkan bertemu keluarganya. Saat dia melihat ibunya, dia berlari dan memeluk wanita tua itu erat-erat. Akhirnya membiarkan air matanya tumpah. "Neng," bisik ibunya, mencium aroma rambut anaknya. "Kamu bau oli." Siti tertawa di tengah isak tangisnya. "Iya, Bu. Siti bau oli. Tapi Siti pulang." Desa kecil Siti di Cianjur menjadi ramai. Tetangga, kerabat, bahkan bupati datang berkunjung. Mereka semua ingin melihat Sri Kandi listrik dari Dubai. Siti, dengan sifatnya yang pemalu, merasa tidak nyaman. Dia lebih suka berada di balik panel listrik yang rumit daripada di depan kamera TV. Dia menceritakan kisahnya kepada keluarganya. Tentang penghinaan, tentang rasa takut, dan tentang saat dia tahu apa yang harus dilakukan. Ibunya mendengarkan dengan tenang. "Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan, Neng," kata ibunya. "Ilmu yang kamu pelajari itu amanah. Kamu sudah menggunakannya dengan baik." Siti menyadari sesuatu. Selama bertahun-tahun, dia merasa pekerjaan kotor, berbau, dan berbahaya, adalah sesuatu yang lebih rendah dibandingkan pekerjaan kantoran yang rapi. Tapi hari itu, di atas Samudra Hindia, keahliannya yang kotor itulah yang membuat perbedaan antara hidup dan mati. Dia tidak lagi malu dengan bau di tangannya. Itu adalah bau keahlian, bau tanggung jawab, dan kini, bau kepahlawanan. Di Jakarta, Handoyo melihat berita tentang Siti di televisi. Dia melihat wajah lelah namun tenang wanita itu. Dia menelepon asistennya. "Cari tahu desa Mbak Siti Nuraini di Cianjur. Bangunkan masjid di sana. Atas nama hamba Allah saja." Tim investigasi dari Otoritas Penerbangan Sipil, CAA, dan pihak Boeing terbang ke Kolombo untuk memeriksa pesawat yang rusak. Mereka mewawancarai Siti melalui panggilan video.
Awalnya, mereka skeptis. Seorang teknisi generator memperbaiki avionik Boeing 777 di udara dengan kabel Coffee-Maker? Kedengarannya seperti fiksi. Tapi kemudian mereka membuka ruang END. Mereka melihat PDU yang hangus. Dan mereka melihat sambungan darurat yang dibuat Siti. Kepala investigator, seorang insinyur senior dari Seattle, terdiam lama. Dia melacak kabel Coffee-Maker yang disambung dengan lakban listrik dan jepitan darurat. Ini mengerikan, katanya. Lalu dia tersenyum. Tapi ini brilian. Benar-benar brilian. Dia melihat ke kamera. Nona Nuraini, Anda tidak hanya menyelamatkan pesawat. Anda menemukan kelemahan desain yang kritis. PDU ini seharusnya tidak gagal seperti itu. Anda telah memicu penarikan kembali, Rachel, global. Tindakan Siti tidak hanya menyelamatkan 300 nyawa di penerbangan itu. Tindakannya berpotensi menyelamatkan ribuan nyawa lain di seluruh dunia. 2 minggu setelah cutinya berakhir, telepon Siti tidak berhenti berdering. Maskapai Emirates secara resmi melipat gandakan tawaran pekerjaan mereka. Boeing menawarinya posisi di tim investigasi teknis mereka di Seattle. Beberapa perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia menginginkan keahliannya dalam sistem daya. Siti duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandangi sawah yang hijau. Dia bisa memilih. Dia bisa menjadi kaya. Dia bisa pindah ke Amerika. Dia bisa memiliki jabatan mentereng di Dubai. Tapi insiden itu telah mengubahnya. Dia tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Dia ingat tatapan mata Kapten Haris saat layar itu kembali menyala. Dia ingat pelukan ibu muda di bandara. Dia ingat rasa puas yang dalam saat dia berhasil membypass sirkuit yang mati itu. Dia tidak membutuhkan Seattle atau Dubai. Keahliannya dibutuhkan di sini. Dia menelepon mandor lamanya di Dubai. Pak, terima kasih atas segalanya. Tapi saya tidak akan kembali. Saya akan tinggal di Indonesia. 6 bulan kemudian, di sebuah jalan di pinggir kota Cianjur, sebuah bengkel baru dibuka. Namanya, Harapan Jaya Listrik. Itu bukan bengkel besar. Hanya sebuah ruko sederhana. Di dalamnya, Siti Nuraini, dengan kofral birunya yang bersih, sedang mengajar 3 pemuda setempat cara membaca diagram sirkuit. Dia menggunakan uang tabungannya dan sedikit bonus, terima kasih, dari maskapai untuk membuka usahanya sendiri. Dia tidak lagi memperbaiki generator raksasa. Dia memperbaiki pompa air, traktor tangan, dan instalasi listrik desa. Pekerjaannya masih kotor. Dia masih sering berbau oli dan pelarut. Tapi sekarang, itu adalah usahanya sendiri. Dia menciptakan lapangan kerja. Dia membawa keterampilannya pulang. Sesekali, dia melihat berita tentang penarikan PDU di ribuan pesawat. Dia tersenyum. Suatu hari, sebuah sedan mewah berhenti di depan bengkelnya. Handoyo keluar. Dia terlihat lebih tua, lebih rendah hati. Dia tidak datang untuk menawarkan uang. Mbak Siti, katanya, saya dengar di desa seberang ada masjid baru yang panel suryanya rusak. Saya sudah bayar panel barunya. Tapi mereka butuh orang terbaik untuk memasangnya. Apakah Anda bersedia? Siti menyeka tangannya yang berlumuran gemuk kelep. Dia tersenyum. Tentu, Pak. Itu pekerjaan saya. 1 tahun kemudian, Siti kembali berada di pesawat. Kali ini, dia terbang ke Makassar untuk proyek instalasi panel surya besar bagi desa-desa terpencil. Dia terbang dengan maskapai nasional, di kelas ekonomi biasa. Dia duduk di dekat jendela, mencium aroma parfum lembut dari penumpang di sebelahnya. Dia tersenyum. Dia sendiri wangi. Dia sengaja memakai parfum melati kesukaan ibunya. Di tengah penerbangan, ada guncangan kecil. Penumpang di sebelahnya, seorang wanita muda, tampak cemas. Siti menoleh padanya. Tidak apa-apa, Mbak, katanya dengan suara tenang. Hanya turbulensi biasa. Pesawat ini dirancang sangat kuat. Percayalah, saya tahu. Wanita muda itu menatapnya, ditenangkan oleh kepercayaan diri dalam suara Siti. Mbak teknisi, ya. Siti tertawa. Dulu,
Sekarang saya pengusaha. Dia melihat keluar jendela, ke awan-awan putih di bawah. Dia tidak lagi takut terbang. Dia tahu apa yang ada di balik panel-panel itu. Dia tahu cara kerjanya. Dan dia tahu bahwa di bawah pakaian apapun, di balik aroma apapun, keahlian adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kisah Siti Nuraini menjadi legenda di antara para TKI dan di industri penerbangan. Dia bukan lagi TKI yang bau. Dia adalah Siti sang teknisi. Dia tidak pernah mencari ketenaran, tetapi dia menerimanya dengan rendah hati. Dia menggunakan kisahnya untuk menginspirasi perempuan-perempuan muda di desanya untuk mengejar pendidikan teknik. Jangan takut kotor, katanya pada mereka. Jangan takut pada pekerjaan laki-laki. Otak tidak memiliki gender. Bengkel, Harapan Jaya Listrik, miliknya berkembang. Dia kini memiliki 10 karyawan. Semuanya dia latih sendiri. Dan di kantornya yang kecil, di dinding di belakang mejanya, tergantung sebuah bingkai. Bukan foto dirinya dengan pejabat. Bukan pula cek besar dari maskapai. Itu adalah sepotong kabel coffee maker yang hangus sebagian, yang dia minta dari tim investigator di Kolombo. Di sampingnya ada label kuningan kecil. Label itu tidak bertuliskan pahlawan atau penyelamat. Label itu hanya bertuliskan, jangan pernah malu dengan aroma pekerjaanmu.